Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kita mau memuji Tuhan, sama-sama kita katakan segala puji syukur. Mari sama-sama kita katakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan namamu. Sama-sama kita katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. 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 Engkaulah pengharapan kami Tuhan, gunung batu kekuatan kami. Terima kasih. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku syukur. Selain Kau tiada yang lain, yang aku ingin di bumi, yang aku ingin di bumi. Selain Kau, selain Kau
bumi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu bagianku, tetaplah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah selamanya. Selain Kau, tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau, tiada yang lain yang ku ingin di bumi, yang ku ingin di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah selamanya. Tetaplah selamanya. Tetaplah selamanya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah kepada Tuhan. Saya percaya pagi ini kita datang dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan suara Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Saudara, firman Tuhan yang saya mau sharing pada pagi ini saya ambil di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Berikutnya Maria dan Marta. Tema khotbah saya pagi ini adalah merindukan dan mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupannya. Saya bacakan firman Tuhan pagi ini untuk kita semua, saudara. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan ini, waktu ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan untuk mengelilingi kampung dan menyampaikan
kabar baik dan Injil kepada semua orang. Tetapi Marta telah mengundangnya dan menerimanya di rumahnya. Di rumahnya ada saudaranya Maria. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya di rumah Maria dan Marta, Maria saudara Marta terus dengan hati yang rindu datang duduk di kaki Tuhan Yesus, mendengarkan perkataan Yesus dan pesan dalam hidupnya. Sementara Marta sibuk menyediakan makanan, minuman bagi para murid dan Tuhan Yesus. Nah, saudara, kalau kita melihat kedua mereka ini sama-sama melayani, tetapi pelayanan Maria lebih tepat karena dia memilih bagian yang tepat, yaitu duduk di kaki Tuhan mendengarkan perkataan Tuhan. Dan pelayanan Marta, kalau kita melihat, sebenarnya tidak juga salah, tetapi tidak tepat. Saudara, yang luar biasanya Maria, pilihannya tepat sekali, yaitu tetap duduk di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan mendengar perkataan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, kalau kita renungkan firman ini dan kita tarik kepada pribadi kita sebagai orang percaya dan pelayan Tuhan, bagaimana kehidupan kita hari-hari ini di dalam Tuhan? Apakah kita semakin intim dengan Tuhan atau semakin jauh dari Tuhan? Bagaimana kerohanian kita, semakin naik atau turun? Apakah kita semakin dekat atau semakin jauh kepada Tuhan? Perhatikan dan sadar hari-hari ini kita orang percaya dan sebagai pelayan Tuhan, apa yang membuat kita jauh daripada Tuhan dan mulai kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan? Mungkin pekerjaan kita sibuk mencari duit, telepon kita, atau kita sibuk dengan kepentingan pribadi kita, keperluan jasmani kita. Banyak hal, saudara, yang membuatkan kita jauh dari Tuhan. Perhatikan kehidupan hari-hari ini sebagai orang percaya dan pelayan Tuhan. Jangan kita lalai atau kita lupa, saudara, tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya dan pelayan Tuhan. Apa tanggung jawab kita sebagai pelayan Tuhan di dalam kehidupan kita? Kita dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dan kita dipanggil Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Bagaimana supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Adalah dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ketika kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita ada mendengar pesan atau suara atau perkataan Tuhan dalam hidup kita. Apa yang Tuhan pesankan, maka dari situ kita akan mengerti apa tujuan Tuhan dalam hidup kita dan apa yang Tuhan mau kita lakukan, sehingga kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Dan itulah pelayanan kita yang sesungguhnya. Bukan kita sibuk dengan hal-hal dunia ini, sehingga itu yang membuatkan kita mulai tinggalkan Tuhan dalam hidup kita. Pelayanan kita sesungguhnya bukan hanya di gereja sebagai mungkin worship leader, backup singer, pemain bass, pemain drum, pemain keyboard, pemain gitar, saudara. Apapun pelayananmu di gereja, sesibuk manapun, kalau persekutuan kita tidak ada di dalam Tuhan, itu sama aja kosong. Bukan pelayanan kita yang mencerminkan kita punya
keintiman dengan Tuhan. Tetapi persekutuan kita dengan Tuhan itulah yang menjamin kita akan ada keintiman dengan Tuhan. Kita akan bisa mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, perhatikan kehidupan kita hari-hari ini. Apa yang kita lakukan, pelayanan kita bagaimana. Apakah kita melayani Tuhan sekadar melakukan pekerjaan di rumah Tuhan seperti di gereja, ya, tetapi pelayanan kita yang sesungguhnya adalah kita punya persekutuan pribadi dengan Tuhan, kita punya keintiman dengan Tuhan, kita dengar suara Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Itulah pelayanan kita yang sesungguhnya. Jadi saudara, perhatikan sekali lagi bagaimana hidup kita di dalam Tuhan, kerohanian kita, bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Jangan lagi kita sibuk dengan pribadi kita, kepentingan-kepentingan kita, keperluan-keperluan jasmani kita. Tetapi sibuklah dengan pekerjaan Tuhan. Sibuklah mencari Tuhan dalam hidup kita. Terus kita bawa pribadi kita semakin dekat kepada Tuhan, supaya kita semakin berkenan kepada Tuhan. Pesan saya sekali lagi, mari terus bawa hati kita datang kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan mendengar suara Tuhan dalam hidup kita. Firman Tuhan sampai di sini pagi ini, saya percaya firman ini akan menguatkan kita, akan meneguhkan kita, dan akan semakin membuat kita semakin sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.